Kan kita ini sebagai jargonnya apa Mbak Rani? UPTQ? Kuliah yes, ngaji yes, UPTQ yes, Aktivis yes. oh iya. Mencari gelas, pasti dapat gelasnya saja. Tapi kalau kita mencari air, pasti dapat gelasnya juga. Seperti halnya ketika kita menginginkan dunia, pasti hanya dunia saja yang kita dapatkan. Tetapi kalau kita menginginkan akhirat, dunia akhirat akan mengikuti. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Qurani, kali ini di podcast perdana kita, di podcast UPTQ Uinsa, kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pepatah tadi sangat relevan dengan kehidupan seorang mahasiswi alumni UPTQ Uinsa yang tengah mendapatkan prestasi, yaitu S2 full di Uinsa. Beliau merupakan seorang mahasiswa yang menginspirasi dengan prestasi akademik dan non-akademiknya. Langsung saja, penasaran kan siapakah beliau? Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, vibes positifnya nih loh, kerasa banget ini loh. Gimana nih kabarnya Mbak Rani? Sudah lama kita tidak berjumpa ya di organisasi ya? Benar, udah setengah tahun nih. Sudah setengah tahun ya. Gimana Mbak, kayak perasaannya? Kita kan podcast perdana ini UPTQ Uinsa. Gimana rasanya jadi bintang tamu di acara podcast kita yang pertama? Waduh, sebelumnya itu saya lebih Masya Allah banget ya. Sekarang UPTQ itu setengah tahun saya nggak berjumpa, ternyata sekarang udah lebih maju lagi. Ini Masya Allah banget, sekarang udah punya podcast sendiri kan. Masya Allah, emang doanya penerus-penerus sebelumnya ini mungkin ya menjadikan UPTQ ini semakin berkembang gitu Mbak. Tentu sama kalian juga, ini semakin ke depan ini Masya Allah semakin adik-adik tingkat semakin banyak pikiran-pikiran baru yang membuat UPTQ itu kayaknya semakin maju, semakin mendunia lah ya. Masya UPTQ Allah, mendunia. amin ya rabbal alamin. Gimana nih Mbak Hizbia Qurani ya, biasanya dipanggil Mbak Rani ya teman-teman. Mbak Rani ini gimana kesibukannya sekarang? Alhamdulillah sekarang saya ngajar pagi ngajar Al-Quran di SMA, di sebuah SMA Islam di Surabaya. Yeah. Boleh disebutin? Boleh. Di SMA Khadijah, alhamdulillah. Terus sorenya saya mengajar TPA di Hidayatullah di Wonokromo juga. Lalu sehari-hari ini saya ada di Ma'had Uinsa. Jadi alhamdulillah saya juga pengurus di sana. Oh gitu. Jadi kesibukannya tetap ada di Uinsa ya Mbak ya? Tidak luput dari Uinsa ya sendiri. Okay. Dan sekarang masih lanjut S2-nya Mbak? Iya. Alhamdulillah S2-nya ini insya Allah dimulai pertengahan Agustus besok. 19 Agustus itu baru dimulai, baru aktif. Jadi untuk sekarang ngajar-ngajar aja. Ngajar-ngajar aja. Oke, Masya Allah luar biasa. Gini nih Mbak Rani, kan Mbak Rani ini adalah peraih S2 full ya di Uinsa teman-teman. Dan juga beliau ini merupakan sosok mahasiswa inspiratif yang berhasil meraih prestasi akademik dan non-akademiknya gitu. Dari Mbak Rani sendiri, mungkin ya kita karena adalah UPTQ ya, UKM Pengembangan Tahfidzul Quran, mungkin bisa cerita sedikit tentang motivasi awalnya. Kenapa Mbak Rani ini kok bisa menjadi seorang penghafal Quran, kemudian join di UPTQ gitu. Motivasinya untuk menghafal Quran itu seperti apa? Ini awalnya? Dari awal ya, dari awal banget. Jujur saya belum ada niatan untuk menjadi penghafal Quran waktu SD ya, masih SD, anak sepolos itu. Tapi alhamdulillah dari keluarga saya, dari orang tua saya itu pendidikannya condong ke arah Al-Quran. Dan alhamdulillah dari keluarga saya itu saya yang paling awal. Jadi kelas 4 SD itu saya sudah dipondokin di pondok Tahfidzul Quran, dan disitulah semuanya dimulai. Kayak dari situ saya belajar tahsin Al-Quran dengan baik, tilawah Al-Quran. Terus saya mulai menghafal surat-surat khusus kelas 4 SD. Lalu dilanjutkan waktu lulus SD. Pas waktu SMP itu saya mondok di Mojokerto 5 bulan
Tapi karena di situ mungkin saya terlalu santai ya. Waktu itu masih lulus SD, masih belum ada pikiran ke yang fokus cita-cita atau saya punya impian ini itu masih belum. Tapi begitu orang tua saya menyadari saya terlalu santai di situ, akhirnya abi saya memindahkan saya ke pondok di Jakarta. Dan di situ alhamdulillah mulai di situ saya termotivasi sekali untuk menjadi penghafal Quran. Karena di sana sangat diajarkan bagaimana penghafal Quran itu memiliki suatu keutamaan dibanding orang lainnya. Yaitu yang paling mengena di hati saya adalah memberi syafaat. Nanti waktu di akhirat orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu memiliki kuota gitu ya, mengenakan mahkota kepada kedua orang tua dan memiliki kuota untuk menolong orang-orang yang dia sayangi. Dan di situ saya termotivasi kayak buat apa kita hidup kalau misalnya kita tidak bermanfaat untuk orang lain gitu. Kalaupun saya selama di kehidupan dunia ini saya belum bisa memberi banyak manfaat gitu, kenapa enggak saya coba untuk mentargetkan diri saya menjadi lebih baik nanti di akhirat juga gitu, memberi syafaat kepada orang-orang yang saya sayangi gitu. Dan itu motivasi utama saya. Sampai saya di sana alhamdulillah berkembang pesat ya, maksudnya itu sangat-sangat karena sangat termotivasi. Akhirnya benar-benar semangat untuk menghafalkan Al-Quran sampai alhamdulillah selesai dalam waktu 10 bulan. Itu di situ. Berarti tadi keinginan untuk menghafal Quran belum dari ada dalam diri sendiri ya Mbak ya, tapi karena memang dorongan orang tua yang suruh ini tuh akhirnya seiring berjalannya waktu bisa termotivasi dengan sendirinya. Jadi lingkungan itu penentu sih. Jadi memang kita tidak memungkiri ya, walaupun semasya Allahnya seseorang gitu, kalau lingkungannya itu belum bisa mendukung gitu, itu agak kesusahan gitu. Tapi alhamdulillah saya juga membuktikan kalau misalnya lingkungan itu sangat berpengaruh buat kita saat itu juga dan kita ke depannya gitu. Dan yang membawa saya dari menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran sejak SMP itu, sebelum SMP ya, sampai sekarang saya di UINSA waktu kemarin S1 dan bergabung dengan UKM UPTQ yang memang saat itu saya hanya join UKM itu dengan niat itu tadi, menjaga hafalan dan menebarkan manfaat melalui Al-Quran gitu. Baik. Terus yang selama berjalannya Mbak Rani ini mondok, pernah nggak kayak merasa terbebani Mbak dalam kesehariannya? Tadi kan ada cerita 10 bulan tadi. Ya itu mungkin pernah merasa terbebani saat itu? Jujur saya enjoy. Maksudnya enjoy dalam menjalani, saya tidak pernah berpikir macam-macam ya, kayak misalnya tentang Al-Quran gitu. Walaupun waktu itu karena masih kecil mungkin ya, saya belum mikir yang gimana-gimana gitu. Tapi di sisi lain saya berpikir, insya Allah ini yang dikasih sama orang tua saya, insya Allah ini pasti ada berkahnya, ada hikmahnya yang lebih besar yang saya belum tahu. Bahkan mungkin waktu itu saya belum mengerti gitu. Tapi karena saya niat untuk orang tua gitu, berbakti kepada orang tua, patuh sama arahan beliau, dan insya Allah bakal ada hikmahnya. Mungkin sampai sekarang itu saya rasakan, hikmah dari menghafal Al-Quran itu sendiri gitu. Untuk kesusahannya itu sebenarnya kalau waktu menghafalkan gitu, mungkin teman-teman yang sekarang masih menghafalkan Al-Quran mungkin banyak menghadapi kesulitan, entah ayat yang sulit atau ayat yang panjang gitu, bahkan ada yang 1 halaman gitu kan. Sebenarnya itu benar-benar lewati aja gitu. Karena apa? Karena ujian sesungguhnya itu, apalagi menurut saya ya, itu dalam menjaganya. Menjaga bukan menjadikannya. Ya, alhamdulillah menjadikan hafalan itu karena saya waktu itu memang termotivasi dan untuk umur segitu ya. Ya alhamdulillah banget saya terlahir di keluarga yang memfokuskan saya kepada Al-Quran. Sampai mana tadi? Sampai itu terlahir dalam keluarga yang terlahir dalam keluarga yang memang punya terorganisir kepada Al-Quran. Itu membuat saya enjoy dalam menghafalkannya. Jadi saya waktu itu juga masih kecil ya, umur segitu, masih tidak terkontaminasi dengan hal-hal di luar itu. Jadi saya masih fokus. Justru ujian saya itu berada waktu saya harus menjaga hafalan saya.
Saya alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Lalu saya dipindahkan ke SMP. Pondok tapi boarding school di SMP. Yang mana itu jujur lebih banyak pelajaran umumnya gitu. Dan di situ karena saya juga suka hal-hal yang baru gitu, saya justru tertarik kepada pelajaran umum. Nah, di situ ujian saya dimulai gimana saya itu harus tetap murojaah Al-Quran, harus tetap istiqomah gitu. Saya sering diingatkan oleh orang tua saya untuk murojaah gitu. Ya, saya alhamdulillah tetap murojaah. Hanya saja waktu itu saya sampai berpikiran untuk melanjutkan ke SMA yang umum, SMA favorit yang umum, yang lebih fokus ke akademiknya gitu. Dan itu ujian saya di mana saya tidak ada keteguhan lagi buat murojaah atau berada di lingkungan yang menjaga hafalan saya gitu. Dan saya disadarkan oleh orang tua saya lagi. Nah, itu cara Mbak Rani bangkit nih. Ini berarti Mbak Rani itu ya sudah hatam sebelum SMP. Ya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Sekarang ini bintang tamu kita ini nggak kaleng-kaleng teman-teman. Kebanyakan dari kita kan banyak yang hatam itu ketika lulus SMA, tapi Mbak Rani ini sudah dari sebelum SMP harus ditarget sudah hatam gitu. Mungkin dari kesulitan-kesulitan yang pernah dihadapi Mbak Rani tadi kan lingkungannya jadi kurang mendukung ya, karena memang masuk ke sekolah SMA yang umum gitu ya Mbak ya. Nah, itu gimana cara Mbak Rani sendiri bangkit dan mau untuk istiqomah lagi gitu dalam menghafal Al-Quran? Jadi memang ada momen yang bagi saya itu sangat emosional ya. Soalnya dimana saya itu waktu lulus SMP, saya pengen ke SMA umum, tapi orang tua saya inginnya saya mondok di pondok tahfidz. Dan waktu itu ada tes tahfidznya, juz 30. Juz 30 maksudnya kalau juz 30 kan surat-surat pendek gitu. Benar. Tapi di situ saya jujur kurang ada niatan. Jadi kayak saya masih kekeh saya pengen ke SMA favorit karena memang waktu itu saya juga mau gitu kan. Waktu saya berlatih dengan tidak niat kayak dengan main-main, tidak sungguh-sungguh, di situ umi saya menangis. Jadi pengen nangis juga. Umi saya menangis mengandung bawang ya teman-teman. Dan di situ saya berpikir kayak saya sampai sekarang masih kekeh, berarti saya masih belum paham kenapa orang tua saya itu ingin saya menghafalkan Al-Quran gitu. Di situ saya sadar kalau misalnya sampai umi saya sendiri menangis di depan saya ya, yang waktu itu nggak pernah ya orang tua, maksudnya sebisa mungkin kan menyembunyikan tangisan di depan anaknya, tapi ini benar-benar menangis di depan saya, meminta saya untuk bersungguh-sungguh buat masuk ke pondok tahfidz tersebut. Di situ saya langsung kayak tersadar, saya ngejar apa sih gitu. Sekarang orang tua saya sudah mengarahkan saya kepada Al-Quran gitu, sudah memfasilitasi lah dengan sebisa mereka gitu. Kenapa saya nggak jalani lagi aja gitu. Jalani dulu, saya insya Allah pasti ada hikmah yang lebih besar daripada ini gitu. Dan alhamdulillah saya waktu itu lulus dan masuk ke pondok tahfidz tersebut. Dan lebih di situ ketemu orang-orang yang lebih masya Allah lagi, yang tahfidznya itu lebih masya Allah, dan di situ saya juga terpacu untuk tasmi 30 juz. Iya. Berarti dengan masuk di situ akhirnya semangat ini bisa bangkit lagi ya Mbak? Iya, benar. Nah, selama di pondok tahfidz itu tadi gimana? Apakah ada kesan yang sangat membahagiakan waktu? Kayak kesan yang sangat membuat Samen itu kayak, wah ternyata hafalan Quran ini bisa berdampak seperti ini loh gitu, bisa membuat saya bisa seperti ini gitu. Selama di tadi apa itu Mbak? Di situ saya banyak hal-hal yang tidak terduga yang saya dapatkan. Tapi tadi itu karena tahfidz, padahal mungkin kalau misalnya orang umum melihat ya kayak bukan karena akademik, bukan karena matematikanya atau sainsnya bagus gitu, tapi di situ karena hafalan Al-Quran. Jadi di sana kalau yang sudah selesai hafalan Quran dan sudah tasmi, tasmi 30 juz, itu ada program ke Turki. Nah itu beasiswa juga Mbak? Beasiswa juga, full dari awal. Selama di sana juga saya dapat keluarga angkat yang baru. Oh gitu, oke. Dan di sana juga saya mempelajari bukan hanya menghafal Quran,
tapi mempelajari ilmu Al-Quran seperti nahwu shorof, bahasa Arab, belajar bahasa Turki juga. Jadi belajar bahasa Arab pakai bahasa Turki gitu. Terus bertemu dengan orang-orang yang hebat gitu, pasti hebat dalam berbagai bidang tentunya. Dan di situ juga diberi lingkungan, dan Allah itu seperti mengarahkan kepada saya buat apa? Buat tetap menjaga hafalan saya gitu. Ada gitu, selalu ada momen-momen di saat saya terpacu untuk menjaga hafalan saya terus, menyelesaikan murojaah saya 30 juz kayak gitu. Ya, berarti di Turki itu Mbak Rani juga beasiswa, terus pakai bahasa apa Mbak di sana? Turki bahasa juga ya? Bahasa Turki, full bahasa tidak Turki. Ya, bisa bahasa. Berarti sekarang bisa ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Oke, kembali ke laptop. Lanjut ke pembahasan kita tentang organisasi nih. Kan kita ini sebagai, jargonnya apa Mbak Rani? UPTQ? Kuliah yes, ngaji yes, UPTQ yes. Aktivis yes. Oh iya. Oke. Ya maklum ya teman-teman, ini kita sudah lama tidak bersua ya. Sudah setengah tahun ya Mbak ya. Benar-benar. Ya menghadapi maklum kehidupan after wisuda. After wisuda. Agak nge-lag dikit, gak ngaruh ya guys. Gitu teman-teman. Jadi gini Mbak Rani, kita kan juga mahasiswa, terus juga punya hafalan, terus juga apa? Aktivis juga. Gimana nih cara memanage waktunya? Apa ya, menurut Mbak Rani ini gimana? Kita harus mendahulukan yang mana gitu? Tentu yang pertama itu paling prioritas adalah hafalan Quran. Kenapa? Soalnya memang sebelum kuliah pun saya sudah membawa tanggung jawab itu. Amanah itu sudah saya tanggung jawab, sudah saya bawa. Jadi mau nggak mau yang pertama itu adalah hafalan Al-Quran. Karena itu memang tanggung jawab juga seumur hidup. Tapi alhamdulillah saya tetap menjalani dengan enjoy, nggak yang kayak wah saya punya hafalan nih tapi saya harus fokus juga nih ke akademiknya, wah saya juga jadi aktivis lagi kayak gitu. Nggak, alhamdulillah saya nggak pernah berpikir itu. Saya lebih tepatnya saya berusaha tidak overthinking tentang hal itu, berusaha untuk positive thinking. Benar, juga positive thinking dengan kehidupan dan tentu dengan takdir Allah ya. Saya memprioritaskan murojaah itu. Yang penting sehari itu pasti harus murojaah. Udah. Saya nggak yang memplanning kayak yang harus yang sebanyak ini harus itu, enggak. Saya tidak, soalnya saya juga pengen tidak membebani fisik saya juga, pikiran saya juga, karena mau nggak mau ya, karena kita harus punya manajemen gitu, harus membagi-bagi. Yang penting itu adalah istiqomahnya. Saya istiqomah murojaahnya dalam sehari itu minimal 1 juz itu murojaah, entah kamu mau bangun tidur atau sebelum tidur. Itu yang paling gampang kan kalau kita misalnya mau atur. Yang kedua itu tanggung jawab saya sebagai sarjana, sebagai mahasiswa sarjana, dimana alhamdulillah S1 ini juga teman-teman saya dapat dari beasiswa tahfidz. Berarti apa ini, jalur apa ini Mbak? Jalur mandiri prestasi. Masya Allah. Berarti nggak bayar sama sekali ya ini? Alhamdulillah dari awal sama sekali selama 4 tahun. S1, S2 nggak bayar. Alhamdulillah. Jadi S2, S1 saya dapat beasiswa tahfidz itu, otomatis saya punya tanggung jawab di perkuliahan gitu. Saya tetap menjalankan seperti membaca materi mata kuliah saya sebelum besoknya ada presentasi gitu, menyiapkan presentasi dengan sebaik mungkin gitu. Jujur saya bukan yang orangnya yang rajin atau ambisius setiap hari benar-benar belajar depan laptop gitu, tapi saya selalu memberi planning buat diri saya sendiri, kayak kamu besok kuliah ini berarti mau nggak mau hari ini kamu harus membaca ini. Minimal entah 1-2 bacaan itu menurut saya yang penting, saya punya bekal buat saya mempelajari dan diskusi untuk esok hari. Sebagai asupan ya Mbak ya, asupan pikiran untuk besoknya. Dan niat saya itu juga pokoknya mencari ilmu. Entah cuman 1 paragraf atau 1 keilmuan yang baru, menurut saya itu insya Allah pasti ada manfaatnya, pasti ada berkahnya nanti waktu di masa depan. Kalau sebagai aktivis nih Mbak? Sebagai aktivis, alhamdulillah cara menyeimbangkannya. Untuk selama di S1, saya menyeimbangkan itu tadi dengan pokoknya 2 tanggung jawab utama ini saya sudah kelar. Kalau misalnya saya pengen jadi aktivis, mau nggak mau saya juga harus menyelesaikan 2 tanggung jawab saya dulu. Yang gitu. Sebelum itu tadi ya. Jujur saya
asyik juga, maksudnya saya seneng berada di antara para aktivis, dan saya semangat. Kalau misalnya saya pengen ikut aktivis, berarti saya harus menyelesaikan 2 PR saya dulu. Kalau misalnya saya belum selesai atau kuliahan saya belum selesai, berarti saya izin di aktivisnya, kayak gitu. Kalau saya sudah selesai semuanya, berarti saya bisa memfokuskan diri saya ke menjadi aktivis tersebut. Itu tadi. Berarti kayaknya Mbak Rani ini sering kerja lembur bagai kuda gitu. Benar. Ya Mbak Rani ya. Kalau malam gimana Mbak? Kalau malam lebih fokus. Lebih fokus lagi ya. Lebih fokus. Kan selain ada kuliah, hafalan, kalau malam lebih effort lagi untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Lebih effort, kayak misalnya hari ini apa yang belum saya kerjakan nih. Oh berarti sekarang ini sebelum tidur semuanya sudah harus selesai, kayak gitu. Jadi kayak emang bener-bener ada apa ya, kayak hirah yang lebih Mbak ya. Semangat yang lebih, usaha yang lebih gitu. Soalnya nggak akan bisa kita dapat kalau misalnya benar-benar kita santai-santai ya. Walaupun mungkin kita lihatnya kayak saya dapat beasiswa karena tahfidz, bukan yang karena saya berusaha sana sini atau bagaimana mengajukan dan yang lain sebagainya. Tapi di balik itu ada usaha yang nggak orang lain lihat, dan itu terjadi setiap hari. Walaupun kecil, tapi setiap hari itu selalu ada. Oke, untuk Mbak Rani sendiri apakah punya partner mungkin sama kuliah dalam menjaga hafalan? Iya, punya. Ada dong? Ya, namanya boleh di-spill ya? Boleh dong. Boleh. Namanya itu Ismi Iza. Ismi Iza itu juga Mbak alumni UPTQ ya teman-teman ya? Itu juga aktivis juga. UPTQ, BPH juga BPH gitu ya? juga. Oke, boleh disapa dong mungkin barangkali nonton podcast kali ini. Halo Mbak Ismi Iza. Halo Iza. Gimana nih Mbak, berpengaruh apa sih sebenarnya partner itu? Partner hafalan? Pengaruh banget sih, soalnya alhamdulillah saya kan ngekos. Nggak sering orang ngekos yang juga lulusan dari pondok dan hafidhah juga, dan juga semangat dalam menjaga hafalannya. Seperti itu sama seperti Allah itu mengirimkan seseorang buat motivasi saya juga buat tetap murojaah gitu. Jadi di kos itu selain kita jadi aktivis, selain kita juga kuliah ya alhamdulillah sekelas juga ya, sekelas bareng, itu kita juga punya target buat murojaah. Minimal sehari kita harus murojaah bareng gitu. Entah bil ghaib atau misalnya sambil ngintip-ngintip Al-Qur'an, entah sambil di depan kampus sambil beli jajan, depan kampus jalan-jalan gitu murojaah, masya Allah. Pokoknya kita sempetin gitu. Kalau misalnya di kos murojaah, di kos sumpek, berarti kita keluar aja tapi sambil murojaah. Pernah tuh keluar di pinggir jalan di Taman Surabaya di tengah kota, cari taman, cari tempat duduk, murojaah bareng. Pokoknya sebisa kita, semampu kita buat murojaah bareng, itu pengaruh banget, dan alhamdulillah saya ketemu gitu. Punya partner yang sefrekuensi itu emang fadl dari Allah gitu Mbak ya, berarti ya. Ya, oke teman-teman, jadi jangan lupa juga cari partner nih buat kita ini biar tetap semangat murojaahnya. Dan saya ketemunya juga di UPTQ. Dari UPTQ juga. Kayak lingkungan, kalau misalnya kita bilangnya nggak punya privilege atau gimana, kita bisa menciptakan itu kok. Dengan apa? Kita memilih lingkungan kita sendiri. Ya kan, Mbak Sita juga ketemu Mbak Sita yang Masya Allah ini. Dan orang-orang yang banyak lah, yang hebat-hebat di UPTQ itu akhirnya membuat saya termotivasi. Jadi partner-partner baru lagi buat murojaah Al-Qur'an. Ya, semakin terpacu gitu Mbak ya. Oke, jadi UPTQ ini menjadi sebuah platform yang nggak salah teman-teman. Kita join ini selain juga menjadi aktivis, juga kita bisa lebih semangat lagi dalam menjaga hafalan Quran kita gitu. Dari Mbak Rani sendiri berbicara tentang UPTQ, itu UPTQ itu menurut sampean seberpengaruh apa sampai mendorong menjadi memiliki prestasi akademik S2, prestasi akademik dan bisa meraih beasiswa S2 full di UINSA gitu. Apakah mungkin menurut Mbak Rani ini ada imbas dari pengabdian dari UPTQ UINSA atau bagaimana? Ya, kalau misalnya secara zahir ya, secara yang kelihatan itu mungkin itu tadi di hafalan. Saya punya partner-partner teman-teman untuk menjaga Al-Quran, dan di UPTQ juga nggak banyak orang-orang yang seperti saya yang fokus yang hafalan juga, yang murojaah hafalan, tapi di sisi lain juga tetap fokus sama kuliahnya gitu, dan orang-orang yang hebat gitu. Di situ saya juga terpacu. Saya nggak pengen niat saya untuk menghafalkan Al-Quran di UPTQ ini juga mengganggu
kuliah saya yang mana jadi tanggung jawab saya gitu. Ketika saya menjalankan dengan sebaik mungkin, dan Allah alhamdulillah banget ya, Allah itu memberi surprise untuk saya waktu sudah 107 kemarin dengan diberikan beasiswa full karena prestasi akademik dan non akademik itu tadi. Nah, untuk mencapainya itu tadi yang saya sampaikan di poin yang pertanyaan ketiga ya, saya benar-benar menyiapkan perkuliahan itu sebaik mungkin. Di sisi lain saya juga tetap istiqomah menjaga hafalan. Itu tadi mungkin dari zohirnya, dari batinnya yang tidak terlihat, dari doa orang tua dari saya. doa orang tua. Jadi di mana saya itu selalu menyempatkan, walaupun saya di Surabaya, menyempatkan pulang ke rumah entah sehari, entah 2 hari, itu buat apa? Buat mencari ridho mereka gitu. Kan kita nggak tahu ya hal-hal apa yang kita diridhoi sama Allah gitu. Kebaikan yang mana yang kita itu dikasih ridho sama Allah gitu. Mungkin kita sekarang ya, saya sekarang belum bisa memberikan tanah, rumah, atau umroh, haji kepada orang tua saya gitu. Tapi bagaimana saya tetap bisa berbakti? Saya sempatkan pulang ke rumah, saya ambil doanya dengan apa? Misalnya orang tua menyuruh ke pasar, walaupun siang-siang saya tetap menjalankannya, walaupun kalau misalnya kita kecil kan kayak ogah-ogahan, kayak enggak panas, enggak gitu. Tapi semakin kesini tuh saya semakin menyadari gitu, doa mereka itu sangat-sangat berarti, membuat mereka senang, membantu mereka walaupun di hal kecil gitu. Di saat anak-anaknya yang lain pada mondok, saya sempatkan untuk di rumah menemani mereka, membantu kebutuhan mereka, dan yang penting itu tadi meraih doa mereka. Ya, berarti nggak harus muluk-muluk dulu ya Mbak ya? Nggak harus muluk-muluk. Sekecil apapun, hal sepele pun, bagaimana cara kita bisa membahagiakan orang tua, itu yang bisa kita raih ridhonya Allah juga gitu kan. Benar. Dan di situ saya rasakan keajaibannya sampai sekarang. Oke, Mbak Rani, berbicara tentang UPTQ lagi, kita kan tadi sudah itu ya bilang tentang kayak peran UPTQ itu dalam meraih prestasi. Terus kalau feedback sendiri menjadi aktivis di UPTQ, nah ini mungkin apa ya, teman-teman kepo kan, banyak teman-teman ini selain juga hafalan Qur'annya aktif juga ini jadi aktivis. Itu gimana feedback yang dirasakan oleh Mbak Rani sewaktu menjadi sekretaris nih di BPH UPTQ? Mungkin bisa di-spill feedback dari UPTQ itu sendiri. Banyak banget ya feedbacknya. Soalnya yang pertama itu pengalaman itu tak ternilai banget gitu, berharga banget. Ya benar. Nggak bisa dan kerasanya itu sekarang gitu, pas waktu sudah menghadapi dunia nyata gitu kan. Kalau misalnya dunia kuliah kan orang yang kita hadapi ya udah itu aja, selingkuh satu kampus gitu, atau dari masyarakat, tapi sedikit gitu. Ketika kita sudah selesai dari S1 kuliah, kita sudah menghadapi masyarakat itu sendiri, seperti saat pengalaman saya menyatukan banyak pendapat, banyak suara gitu, dimana kita jadi aktivis, jadi panitia suatu event gitu, gimana cara kerjanya orang-orang di belakang panggung, itu ya alhamdulillah banget, itu suatu hal yang tak ternilai harganya. Saya belajar, benar-benar belajar dari nol, soalnya memang sebelumnya saya belum pernah jadi aktivis. Saya belajar dari nol gimana cara mengatur orang-orang banyak, gimana caranya menjadwalkan ini itu, atau sebagai sekretaris umum saya bagaimana caranya administrasi kepada rektorat dan lain sebagainya. Itu benar-benar memiliki feedback yang besar buat hidup saya sendiri, bagaimana saya beradaptasi dengan dunia luar gitu, dengan masyarakat luas. Kita juga ditemui dengan berbagai macam kepala ya, bener, berbagai macam karakter gitu ya, suara dan aspirasi itu yang mendewasakan kita gitu. Benar. Karena memang ini ya teman-teman, semakin kita banyak dipikul amanah ini, semakin apa ya, terbebani, itu kayak semakin kita itu bisa tahu arti kedewasaan gitu. Semakin kita bisa belajar akan semua hal gitu. Oke Mbak Rani, berarti menurut Mbak Rani ini organisasi sangat penting ya Mbak ya, untuk membentuk karakter kita dan kepribadian kita. Sangat penting, soalnya ketika kita menghadapi masyarakat luas itu yang permasalahannya itu tidak sekompleks waktu di kuliah gitu. Kalau misalnya kita sama sekali tidak punya pengalaman menghadapi banyak orang semasa kuliah, itu menurut saya berat. Kelihatan beratnya waktu setelah selesai dari S1 gitu. Dari S1 menghadapi masyarakatnya gitu ya. Benar. Kayak S1 saya nggak pernah dikasih mata kuliah ini gitu, nggak diajarin sama dosennya gitu. Dari mana kita bisa belajar itu tadi? Dari organisasi. Benar. Kita punya relasi yang itu akan bermanfaat sampai kita
selesai kuliah juga gitu, punya banyak pemikiran, punya banyak teman di mana kita bisa diskusi banyak hal tentang kehidupan gitu. Itu penting banget buat saya pribadi gitu. Oke teman-teman, jadi teman-teman jangan khawatir ya, di UPTQ ini selain kita memiliki platform yang sangat bagus dalam menjaga hafalan Al-Quran dan juga relasi, di UPTQ ini kita bisa belajar banyak tentang organisasi ya, menjadi aktivis gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir, UPTQ ini adalah platform yang tepat bagi kalian. Oke, lanjut ke pertanyaan yang S2 itu Mbak Rani. Bisa bagi tips dong buat kita penonton setia ini podcast UPTQ. Tips gimana caranya bisa dapat prestasi akademik dan non akademik, kemudian dapat beasiswa full di UINSA gitu. Ya. Sebenarnya kalau tips saya jujur tidak akan memberikan tips yang berarti harus belajar dalam sehari itu minimal 12 jam atau bagaimana enggak. Jujur saya bukan orang yang ambisius, jujur. Tapi saya setiap punya amanah, dikasih amanah, entah dikasih tanggung jawab seperti S1, seperti hafalan Al-Quran ini, saya usahakan dengan sebaik mungkin istiqomah setiap hari. Istiqomah apa aja? Ya dalam menjaga Al-Quran, menjaga hafalan, dan juga dalam belajar perkuliahan. Itu saya usahakan yang terbaik dan itu setiap hari. Nggak yang ambisius dalam waktu sampai sebulan, muluk-muluk gitu, sampai muluk-muluk terus capek, akhirnya nggak belajar sebulan. Itu saya nggak menyarankan. Sewajarnya saja, tapi setiap hari itu kita buat sebaik mungkin, kita belajar sebaik mungkin. Dan alhamdulillah dari segi yang sisi positif, sisi zohirnya yang tidak bisa kita lihat itu, saya mengakui dari keberkahan Al-Quran. Dari keberkahan Al-Quran. Dimana saya itu dari S1, bahkan dari SMP ya mungkin. SMP itu alhamdulillah saya dapat beasiswa karena tahfidz. Terus SMA itu sampai ke Turki itu juga dapat beasiswa karena tahfidz. S1 juga karena tahfidz. Dan alhamdulillah ini S2-nya kalau misalnya saya nggak dapat prestasi non akademiknya juga mungkin tidak akan mendapatkan golden ticket dari rektor UINSA gitu. Langsung dipanggil Mbak ya sama rektornya. Dan itu tidak saya sangka-sangka, nggak ada omongan di belakang panggung itu, tidak ada. Langsung saat wisuda itu juga dipanggil ke atas panggung dan menerima beasiswa untuk S2 di UINSA. Masya Allah, nyangka nggak nyangka Mbak ya? Nyangka banget, saya di situ kayak langsung siapa yang mengatur semua ini gitu, siapa yang merencanakan semua ini. Ternyata memang rencana Allah itu seindah itu gitu. Dan saya ingat-ingat kayak saya pernah melakukan apa gitu. Saya nggak pernah melakukan hal yang besar, tapi setiap hari saya itu mencoba selalu kayak tetap murojaah, tetap mengambil ridho orang tua gitu. Gimana caranya orang tua ridho sama saya, gimana caranya orang tua itu doa untuk saya gitu. Dan itu saya rasakan sampai sekarang gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Insya Allah. Jadi teman-teman, Mbak Rani ini definisi kepribadian yang slow but ya. Maksudnya santai tapi benar-benar terjalankan gitu loh. Untuk teman-teman juga gitu. Saya ingat dawuhnya Gus Baha itu, jadi orang jangan terlalu muluk-muluk. Cukup melakukan yang terbaik, istiqomah, itu nanti akan jadi sendirinya gitu Mbak. Benar. Dan apa itu saya sudah dibuktikan sendiri sama Mbak sendiri. Oke Mbak Rani, lanjut ke itu ya, pertanyaan terakhir nih. Dari Mbak Rani, definisi sukses meraih kehidupan itu seperti apa sih gitu? Kan melihat perjalanan dari Mbak Rani ini kayak apa ya, mulus gitu karena keberkahan Al-Quran. Nah, kalau dari Mbak Rani sendiri ini, sukses menurut Mbak Rani itu bagaimana dalam meraih kehidupan? Sukses menurut saya nomor 1 sih orang tua ridho sama jalan kita. Jadi apapun yang kita dapat, apapun entah pekerjaan, entah prestasi apapun yang kita dapat gitu, kalau orang tua gak ridho, saya ragu itu merupakan sukses sih gitu. Jadi karena kita lahir ke dunia ini dengan wasilah orang tua gitu, kita juga diberi fasilitas sejak dini dari orang tua gitu. Yang kita lakukan adalah mencari ridhonya, dan dengan itu semua hal yang kita inginkan itu sebenarnya akhirnya kita dapatkan gitu. Nggak perlu menentang orang tua, walaupun kadang kita punya pendapat yang berbeda. Bagaimana caranya kita tetap berkata dengan baik, berdiskusi, tetap menjaga hati mereka. Dan itu aja sih kayak sukses menurut saya. Soalnya jujur saya belum sukses. Tapi belum sudah sukses,
tapi merasakan keberkahan Al-Qur'annya itu. Jadi dimulai dari membahagiakan orang tua ya, Mbak ya. Insya Allah kita sukses nggak cuma di dunia aja, tapi bisa kita bawa sampai ke akhirat. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Podcast kita kali ini sangat daging teman-teman, dari awal sampai akhir gitu ya. Kita cukup sangat terinspirasi, terus juga termotivasi bagaimana caranya kita bisa meraih prestasi dan juga beasiswa seperti yang dilakukan oleh Mbak Rani. Oke, untuk yang terakhir mungkin ada closing statement nih untuk penonton setiap podcast UPTQ Winsa. Mungkin Mbak Rani bisa menyampaikan sepatah dua kata untuk teman-teman penonton setia. Ya, jadi satu kata-kata yang selalu saya pegang sejak saya menghafalkan Al-Quran ini dari ayah saya. Tapi sebenarnya banyak orang yang berkata bahwa ibaratkan akhirat itu seperti matahari gitu. Dan ibaratkan dunia itu seperti bayangan kita. Ketika kita berjalan menuju matahari di siang hari, itu memang panas, susah, terik. Tapi dunia itu selalu mengikuti di belakang kita, sebagaimana bayangan kita. Jadi, dan itu saya buktikan selama hidup saya, dari saya kecil sampai sekarang, itu seperti mulus, seperti saya itu tidak terlalu ngoyo, tapi mungkin saya ngoyonya di perjuangan-perjuangan untuk menghafalkan Al-Quran, untuk jauh sama orang tua, merantau demi Al-Quran, mengorbankan waktu-waktu masa-masa SMP, SMA saya demi Al-Quran. Mungkin itu yang akhirnya saya rasakan, dunia juga mengikuti saya gitu, memberikan apa yang saya inginkan. Gitu, harus ada perjuangannya. Benar. Okay. Seperti kejutan S2 ini yang tidak saya sangka-sangka. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan alarm biar nggak ketinggalan podcast kita selanjutnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UPTQ, kuliah yes, ngaji yes, aktivis yes. Oke, see you. Dadah, terima kasih.